Oke, sama saya. Oke, langsung dimulai aja udah biar cepet rampung. Oh, siapa Pak? Saya izin sharing ya. Ya oke ya langsung aja dimulai. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan terkait proposal tugas akhir bersama saya yang berjudul klasifikasi berita hoax dengan metode BERT dan Indobert. Yang pertama akan dibahas mengenai pendahuluan. Nah, latar belakang dari skripsi saya adalah karena berdasarkan dari data Kominfo itu terdapat 800.000 situs penyebar hoax yang ditemukan pada tahun 2017 dan terus bertambah di setiap tahunnya. Nah, di tahun 2024 ini itu merupakan tahun politik karena adanya penyelenggaraan pemilu sekaligus pilkada. Menurut kata data, berita topik politik itu menjadi konten yang paling diminati masyarakat sekaligus menjadi kategori hoax yang paling sering ditemui. Nah, hoax politik ini bisa menyesatkan opini publik dan mengancam ketahanan nasional, sehingga penting untuk dapat mengklasifikasikan mana berita hoax dan berita yang valid. Indobert yang merupakan ekstensi dari BERT atau metode yang digunakan pada penelitian ini menjadi salah satu metode yang dapat digunakan untuk pengklasifikasian data teks berbahasa Indonesia. Pada penelitian ini akan dibandingkan performa dari model mana yang paling baik untuk mengklasifikasikan berita hoax bertopik politik. Nah, tujuan penelitian ini ada dua. Yang pertama membandingkan performa dari model BLSTM dan dua arsitektur transformer yaitu BERT dan Indobert. Kemudian yang kedua menyajikan pemahaman yang mendalam tentang perbedaan kinerja, keunggulan, dan kelemahan dari masing-masing metode. Selanjutnya akan dibahas mengenai dasar teori. Nah, di sini dasar teori yang digunakan itu ada berita dan hoax. Berita sendiri merupakan laporan atau keterangan mengenai peristiwa atau kejadian aktual. Nah, secara objektif, ada dua syarat utama, yaitu faktualitas yang mengandung 5W1H dan ketidakberpihakan. Sedangkan hoax itu merupakan informasi sesat dan berbahaya karena menyesatkan persepsi manusia dengan menyampaikan informasi palsu sebagai kebenaran. Jadi berita hoax itu sendiri adalah berita yang tidak sesuai dengan kebenaran. Kemudian dasar teori untuk metodenya itu ada machine learning. Kemudian machine learning sendiri ada 4 macam, ada supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised learning, dan reinforcement learning. Digunakan juga NLP atau Natural Language Process yang merupakan cabang dari kecerdasan buatan atau AI yang mempelajari interaksi antara komputer dengan manusia menggunakan bahasa alami manusia. Tujuan utamanya dari NLP itu sendiri adalah mengembangkan sistem otomasi bahasa secara otomatis seperti memahami teks, menjawab pertanyaan, menerjemahkan bahasa, serta meringkas dokumen. Nah, selanjutnya ada Recurrent Neural Network atau RNN. Ini merupakan jaringan syaraf tiruan yang dirancang untuk menangani data sekuensial atau datanya itu diolah secara berurutan. Seperti itu, arsitekturnya ada ini, ada input, kemudian di dalam RNN itu ada hidden layers. Nah, kalau yang di RNN itu sebelum output, misal output 2 itu dipengaruhi oleh input 1 dan juga input 2. Kemudian ada text processing yang merupakan tahapan mengolah data teks menjadi bahasa yang dapat dipahami oleh komputer. Pada penelitian ini saya menggunakan empat tahapan text pre-processing, yaitu case folding, cleaning text, dan juga stopword removal, dan juga stemming.
Selanjutnya metode penelitian. Di penelitian ini saya menggunakan klasifikasi. Nah, klasifikasi itu sendiri termasuk ke supervised learning, yang mana model memprediksi label yang benar berdasarkan data yang diberikan. Jadi datanya itu sudah ada label yang benar, seperti itu. Kemudian sebelum masuk ke BLSTM akan dibahas tentang LSTM terlebih dahulu, yaitu long short term memory. Nah, LSTM sendiri merupakan pengembangan dari arsitektur RNN dengan menambahkan memori sel. Memori sel itu buat tujuannya untuk menyimpan informasi dalam waktu yang lebih panjang tanpa kehilangan gradient. Di LSTM itu ada hidden state, input, forget gate, kemudian ada memory cell, input gate, input node, dan output gate-nya. Tahapannya sendiri ada input, berarti data baru masuk ke LSTM-nya. Kemudian di forget gate, yang ini, yang F itu, memutuskan informasi mana dari cell state yang sebelumnya tidak relevan dan perlu dibuang. Kemudian di input gate memutuskan informasi baru mana yang penting dan akan ditambahkan ke cell state. Cell state itu yang berada di atasnya. Nah, cell state update itu cell state diperbarui dengan menambahkan informasi baru yang dipilih oleh input gate dan menghapus informasi yang tidak relevan sesuai keputusan dari forget gate. Berarti di sini. Kemudian untuk output gate itu fungsinya memilih bagian dari cell state yang akan digunakan untuk menghasilkan output. Nah, outputnya itu berdasarkan bagian cell state yang dipilih oleh output gate. Outputnya itu nanti ada di bagian H ini. Kemudian lanjut ke BLSTM. Nah, BLSTM sendiri itu pengembangan dari LSTM. Bedanya kalau LSTM itu hanya satu arah maju saja. Sedangkan BLSTM itu dia ditambah dengan mundur atau backward. Jadi ada dua kali, forward yang ke kanan maju, kemudian ada juga yang backward layernya. Nah, outputnya itu nanti itu hasil dari penggabungan forward layer dan backward layernya. Selanjutnya ada transformer dan attention mechanism. Transformer ini dikenalkan untuk mengatasi keterbatasan pada model yang berbasis urutan atau sequence based seperti model RNN, termasuk dengan LSTM dan BLSTM juga. Nah, transformer menggunakan self attention yang memungkinkan model untuk secara langsung memperhatikan semua bagian dari urutan input sekaligus, alih-alih memproses data secara sekuensial. Di transformer itu ada dua, encoder dan decoder. Kemudian masuk ke BERT, atau bidirectional encoder representation from transformer. Seperti namanya yang bidirectional. Nah, ini berarti memahami konteks dua arah, maju dan mundur. Penerapannya salah satunya itu untuk klasifikasi teks. Arsitekturnya seperti pada gambar di bawah ini, ada itu dibagi jadi dua, ada model pre-train sama ada fine tuning. Yang sebelum masuk ke pre-train dan fine tuning akan dibahas dulu proses embedding. Nah, proses embedding ini diperlukan karena BERT itu hanya bisa mengolah data dalam bentuk tertentu. Di sini ada tahapannya, ada token embedding, sentence embedding, dan positional embedding. Token embedding ini menghasilkan token khusus yaitu CLS dan SEP. Kemudian yang sentence itu digunakan untuk menangkap informasi konstekstual dan semantik dalam kalimat. Kalau yang positional embedding itu untuk memahami informasi urutan kata dalam kalimat. Nah, kembali ke tahapan BERT yaitu pre-training sama fine-tuning. Nah, di pre-training ada dua proses lagi, ada max language model dan juga ada next sentence prediction. Max language model atau disingkat MLM itu bekerja dengan menutupi kata dalam kalimat dan meminta model
memprediksi kata yang hilang. Misalnya ada kalimat saya makan bakso. Nah, yang ditutupin itu yang makan. Nah, nanti ini dilatih untuk memprediksi kata yang ditutupin tadi itu apa sih? Kayak gitu, seperti itu. Kemudian yang next sentence prediction itu untuk memprediksi apakah suatu kalimat merupakan lanjutan yang logis dari kalimat selanjutnya. Sebentar ya Pak, ini ada Zoom-nya udah dibuka. Saya lanjutkan di sini ya Pak. Kemudian yang NSP tadi itu kan memprediksi apakah suatu kalimat merupakan lanjutan yang logis dari kalimat selanjutnya. Kalau misalnya tadi saya makan bakso, berarti apakah misalnya saya servis motor merupakan lanjutan kalimat yang logis dari kalimat saya makan bakso sebelumnya. Nah, di situ Runbird untuk memprediksi kalimat selanjutnya. Kemudian ada tahapan fine tuning. Nah, proses ini penyelesaian model BERT yang telah dilatih sebelumnya. Model dilatih ulang agar mendapatkan performa yang lebih baik dalam mengerjakan tugas yang spesifik. Khususnya pada penelitian ini, tugas yang spesifik itu berarti klasifikasi. Fine tuning data yang digunakan di fine tuning itu juga merupakan data yang sudah spesifik, yang sudah di label. Seperti itu. Kemudian lanjut ke IndoBird, Indonesia Bidirectional Encoder Representation from Transformer atau IndoBird. Nah, IndoBird sendiri merupakan model BERT yang dilatih dengan menggunakan korpus berbahasa Indonesia. Kalau BERT tadi itu dilatih menggunakan data yang berbahasa Inggris, nah IndoBird ini sama, cuman dilatihnya pakai data yang berbahasa Indonesia. Pertama kali dikenalkan oleh Koto dan teman-teman pada tahun 2020. Nah, data bahasa Indonesia itu yang diambil dari situs Wikipedia, Kompas, Tempo, dan Liputan 6. Kemudian untuk membandingkan model mana yang lebih baik, ada evaluasi performa model ya, yang menggunakan confusion matrix 2x2. Di sini ada prediksi dan aktualnya. Kalau misal prediksinya itu berita hoax dan aktualnya itu merupakan berita hoax, berarti dia itu TP, true positif, benar-benar sesuai dengan aktual dan prediksi. Kemudian kalau memang prediksinya tidak hoax atau valid dan aktualnya juga tidak hoax atau valid, itu namanya true negatif. Di sini TN. Kalau yang false positif, berarti di aktualnya itu beritanya valid, tapi oleh model diprediksi berita hoax. Berarti itu false positif. Kemudian yang false negatif, kalau aktualnya berita hoax, tapi sama model diprediksi sebagai berita valid, makanya namanya false negatif. Nah, kalau yang saya pada model, saya menggunakan nilai akurasi dan F1 score. Rumusnya sebagai berikut. True positif ditambah true negatif dibagi dengan penjumlahan dari true positif, false positif, true negatif, dan false negatif. Kemudian F-score didapatkan dari 2 kali true positif dibagi dengan 2 kali true positif ditambah false positif dan false negatif. Nah, alur penelitiannya dimulai dari pengumpulan data. Pengumpulan datanya sendiri dari Kaggle, kemudian ada pemeriksaan dan prapemrosesan data atau pre-processing data, ada cleaning text, case folding, formalisasi bahasa, stop word removal, dan stemming. Kemudian nanti akan divisualisasi, baru setelah itu ada pembagian data, ada data training dan data testing. Data training itu untuk membangun modal dan testing itu untuk mengetes apakah
prediksinya sudah sesuai atau belum. Nah, ini dibagi dua. Yang pertama yang atas dulu, untuk model BLSTM itu ada bagian tokenisasi di luar dari model BLSTM-nya sendiri. Baru kemudian membuat model BLSTM dan evaluasi model. Sedangkan BERT dan Indobert tidak perlu ada tambahan tokenisasi sendiri karena model dari transformer itu sudah menerjemahkan, sudah include ke tokenisasi di model BERT dan Indobert itu. Kemudian evaluasi model tadi menggunakan akurasi dan F1 score. Kemudian perbandingan model atau dianalisis model mana yang paling baik. Selanjutnya di bab 4 ada hasil sementara. Nah, di sini alat analisis yang digunakan menggunakan Google Colab dan Python 3.9.16. Dan sumber datanya itu didapatkan dari Kaggle dengan untuk saat ini masih menggunakan 1307 berita hoax dan 1378 berita valid. Nah, berita hoax itu diambil dari situs turnbackhoax.id dan berita validnya sebanyak masing-masing 689 dari situs tempo.co dan CNN Indonesia. Kolom hoax atau label hoax itu merupakan variabel dependent dengan kalau misal isinya 1 itu berarti berita hoax dan 0 berita valid. Nah, variabel independentnya itu ada title dan narasi. Title itu judul dari beritanya dan narasi isi beritanya. Sekian, terima kasih. Mungkin Pak Gun bisa menanggapi atau menambahkan. Ya ini memang sudah mulai penilaian kok ini. Sekarang lihat ini Anda hoax apa bukan itu. Coba pertanyaannya di slide pertama ini. Dan ini bukan latihan loh ya, sudah penilaian loh. Coba ini di statement pertama latar belakang. Ini Anda sumbernya dari mana supaya yakin bahwa yang 800.000 ini informasi ini bukan hoax. Coba Anda kok langsung menganggap Kominfo gitu kan? Ini Maka Anda ada baca harap. ini. Nah, coba harefnya lah. Makanya nih saya hanya ingin ngecek coba harefnya kemana. Ini sumber beritanya dari mana? Jadi yang mengatakan 800.000 terus statementnya Kominfo kan itu. Enggak. Terus ini websitenya siapa ini? Ini websitenya Kominfo, Pak. Kominfo. Oke, berarti nanti kalau ternyata di mana kata 800.000-nya? Ada di sini. Oke, jadi ini websitenya Kominfo ya. Jadi misalnya kalau ada yang protes sebenarnya lebih banyak dari itu misalnya. Ini adalah kondisi tahun 2017 ya. Di mana? 17. Di mana mengatakan itu 2017? Sebenarnya Nah, ini nanti 800.000 itu kapan itu? Karena ini menyangkut Anda kan mau juga nanti bersumber dari yang apa? Gagal katanya kan. Masa ini kita lagi bicara masalah kebohongan kan kita harus kita harus cermat melihat. Anda buat statement pertama aja tadi, Anda kan nyebut Kominfo, oke kan? Makanya saya kejar Kominfo masuk ke ini websitenya, benar ya, websitenya Kominfo ini. enggak, Bapak. Kalau Terus misal diklik. ini korannya, ini websitenya Kominfo ya. Enggak, Pak. Mungkin kalau perlu misalnya dalam kurung ada alamat webnya nggak apa-apa, karena untuk meyakinkan bahwa tadi kan hanya Kominfo kayaknya statement, tapi yang 2017-nya itu loh, gimana Jadi itu? sebenarnya saya ngecek terakhir itu waktu pertama kali nulis yang bab 1 itu babnya beda, Pak. Tiba-tiba waktu diklik udah nggak bisa diakses lagi. Nah, itulah makanya kadang misalkan untuk menghindarkan gitu bisa aja Anda kan bikin backup kayak di download karena akan dijadikan sebagai sumber referensi. Itu ada sesuatu memang itu yang kemarin Haref itu kan hanya untuk
kita supaya mudah ya masuk ke web daripada masuk ke Google Drive. Tapi dalam keadaan itu memang ada resiko itu. Bahwa orang istilahnya website yang kita rujuk itu sudah nggak ada itu. Padahal websitenya Kominfo ya kemarin. Enggak, Pak. Ya, Enggak, Pak. nah Di itulah matinya kenapa dia Kominfo itu. gimana, Pak? Anda waktu dapat kata 800.000 itu kan dari sini, ya kan? Oke. Tapi ini nggak ngatakan tahun 2017 gitu loh di sini. Nggak ada kan itu? Karena Gimana? yang dari web sebelumnya ada tanggal terbitnya, Pak. Mungkin dari tapi Nah web ini kalau itu lihat udah ini, hilang. tapi kok enggak, tapi di sini sumbernya kok Nasional Republika, kok ID, jadi bukan Kominfo itu loh. Jadi kalau Anda nyebutnya Kominfo, harusnya ya Kominfo yang bikin statement. Kalau ini Anda namanya, ini sumbernya kalau saya lihat Nasional Republika.co.id gitu. Itu maksud saya ini yang nanti karena kita sekarang lagi fokus urusan bohongan, maka 800.000 jangan sampai jadi kan sekarang banyak orang berlebihan kan. Wah intinya ini sampai kadang orang sekarang kan pada menggunakan kata-kata apa bisa menyakiti orang dengan enaknya kan tanpa melihat istilahnya kalau bahasa peribahasa kan ada nilai setitik rusak susu belanga itu kan satu gambaran betapa orang sekarang kan makanya dia bikin hoax untuk dalam rangka apa ya kalau sekarang namanya kan membunuh apa karakter seorang gitu. Menggunakan kalau menyentuh ya. Nah, ini hoax itu kan memang nah makanya apakah mereka nggak sadar taruhlah dibayar berapapun kalau saya suruh bikin hoax harusnya dia harus ingat dosa kan. Nah mungkin salah satu menarik di sini mungkin ini saya nggak tahu di ceramah-ceramah apakah itu ya menggunakan agamanya masing-masing kan mestinya berbohong kan nggak boleh kan. Iya, Nah Pak. ini salah satu yang artinya kalau ini diproduksi yang begitu banyak bahwa setiap produksi ini melibatkan banyak orang kan. Nah itulah yang maksud saya mumpung Anda lagi skripsinya ini saya ingin Anda coba latihan kalau memang nanti untuk dokumen akhir kembali yang ke pendahuluannya itu. Jadi ini oke klik tadi masuk tapi ternyata yang Anda jadikan referensi nggak lengkap kan karena nggak ada kata tahun 2017. Kalau iya makanya tadi saya bayangkan ini masuk ke Kominfo adalah nanti ada kayak tabel 2017 itu 800.000, 2018 jadi 900.000, malah 2024 ini malah sudah sampai 2 juta misalnya. Berarti kan ada suatu perkembangan yang masif orang-orang berbohong lah misalnya. Itu aja ini kalau itu statementnya ada. Yang kedua, kriteria yang namanya hoax itu apa? Nah ini definisinya juga belum ketemu kan karena tadi kan kamu akan menggunakan kelas benar adalah benar, salah adalah salah kan itu true positif sama true negatif kan itu. Iya, Oke, Pak. itu yang kedua ini. Statement kedua. Tahun 2004 merupakan tahun politik karena adanya penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Dikutip dari kata data, hal tersebut menjadi berita bertopik politik menjadi konten yang paling diminati masyarakat. Sekaligus menjadi kategori hoax yang paling sering sebenarnya ini kan sudah tendensius jadinya kan apa kata-kata Anda sendiri. Jadi artinya sebuah berita politik seolah akan mengarah ke hoax gitu kan. Nah, coba kata data diklik. Benar nggak Bapak? Misalnya 90% berita politik itu hoax misalkan. Ada yang pernah meneliti gitu. Kalau enggak, nih di mana dia membuat statement konten politik dan gosip juga Jadi yang rawan. hoax paling sering ditemui, Pak. Oke, di politik 24. Nah, ini nanti Anda bisa merujuk angka ini karena ini bisa dijadikan sebagai referensi Anda bahwa berita politik Halo, ternyata Pak. ya yang berita politik ini 24,7% ini Iya. paling tinggi kan. Terus yang hoax berapa? Berapa persen dari berita politik itu? Oh, jadi ini udah 24,7 itu hoax ya, Pak? Yang hoaxnya, Iya. oh,
kategori informasi hoax yang paling sering ditemui politik sudah 4,7 sudah paling tinggi di antara berita yang lain juga banyak yang hoax juga ya ternyata. Ekonomi keuangan juga ada hoaxnya ini. Memang iya, jadi sekarang kan pendidikan pun bisa aja bikin hoax kan itu. Oke. Contohnya apa kalau pendidikan ini sampai dia juga ikut-ikutan bikin hoax? Tahu nggak? Belum tahu. Kesehatan, Kalau kesehatan kesehatan. banyak mungkin. Kalau kesehatan, misal kunyit Siapa ya? menyembuhkan COVID kalau tahun dulu. Nah itu, terus juga sama ini yang pada ingin jualan apa, sebenarnya nggak ampuh tapi kan ngomong ampuh gitu kan. Kan sering di televisi itu ada. Nggak ada jaminan hasil risetnya, itu sebenarnya kategori ya, karena yang intinya kan belum tentu ininya. Jadi inilah makanya tantangan Anda masuk ke sini sebenarnya adalah apa, bagaimana sih kita coba melihat situasi tentang kebohongan yang sekarang kayak sudah sebagai apa ya, kegiatan yang dianggap wajar, artinya dianggap tidak berdosa kan. Padahal ajaran di agama apapun kan orang berbohong kan berdosa gitu. Dan sekarang orang kayaknya nggak takut itu kan. Nah politik terutama yang dominan ini karena paling tinggi kan. Oke, kembali ke pendahuluan Anda coba. Jadi Anda memang merujuk ke sini. Nah, karena Anda dibuat teman di sini yang apa sekaligus menjadi kategori hoax yang paling sering ditemui. Nah, ini ditambah itu dalam kurung 24,7%. Tapi ini per tanggal berapa tadi? Kembali ke kata data tadi. Karena kata data ini juga bisa juga dia meragukan kan. Iya nggak? Dia menemukan 24,7% juga dari mana gitu kan. Kalau berdasarkan ini Pak, dari survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, Oke. APJI. Oke, berarti Anda tambahkan APJI-nya ini malah itu untuk lebih meyakinkan karena si kata datanya sendiri itu apakah suatu media yang kan sekarang banyak sekali media kan itu media Iya. formal, media ini apa channel-channel apa mungkin kalau dulu namanya blog-blog pribadi tuh. Ya, oke nanti di ini nanti jadi saya kan di oke Anda sudah tadi nge-link ke ini ya oke lah. Terus coba yang berikutnya. Hoax politik menyesatkan opini publik dan mengancam ketahanan nasional. Nah ini Anda sudah ngutip kan Subharjo Stianingsih, coba ini diklik bisa nggak? Coba dia cara risetnya gimana ini? Ini di websitenya apa ini? UGM Pak. Jurnal Ini UGM. UGM mana? UGM mana maksudnya ini? Kok saya lihat coba lihat ke atas. Nggak ada ininya ya. www-nya apa tuh? Jurnal UGM loh. Jurnal aja. Oh, jurnal UGM ya. Jurnal Ketahanan Nasional yang dikelola oleh fakultas apa ini? Visipol mungkin. Ya, oke, ini ada yang meriset, sudah melakukan riset ini kan? Ya oke, sudah ini yang penting nanti terus berikutnya lagi. Jadi setiap statement sudah terus sehingga penting untuk dapat mengklasifikasi mana berita hoax dan berita yang valid ini sebagai terus Indobet merupakan ekstensi dari BET menjadi salah satu metode yang untuk mengklasifikasi data teks bahasa Indonesia. Klik Indobetnya coba. Ini statementnya dari mana kata bahwa dia di bagian awalnya, di abstraknya. Kalau saya menyimpulkan sendiri Pak. Oh ya agak riskan kalau memang harusnya yang kalau itu bahwa dia mengatakan itu si yang mengenalkan ini. Nah ini dari sini itu adalah release Indobet, a new pattern language model for Indonesian. Nah ya ini kan sebenarnya mengatakan apa? Sana Mbak apa Indobet sebagai new pattern language tapi yang bahasa Indonesia kan.
Jadi, Oke. nah di sini sebenarnya bukan karena Anda sendiri, tapi memang Anda baca dari ini harusnya. Jadi karena inilah munculnya si kata Indobet ini, a new pre-trained language model for Indonesia. Oke, Boleh jadi nanti dibuka ini, ya, Pak? iya jadi, oke statement Anda didukung. Nah, maksud saya gitu didukung oleh ini, ya ini yang menulis ya lumayan meyakinkan harusnya ini kan dari University of Melbourne sama Queensland lah itu. Maka benar-benar dia memang pengembangnya. Tapi nanti di sini teorinya cukup jelas nggak dia bagaimana proses mengembangkan dari bird ke jadi Indobird. Coba ke bawah. Ini yang besok saya akan masuk di bab 3 Anda itu. Anda harus cerita dari bird seperti apa, terus Indobird seperti apa itu. Ini bab 3-nya nanti. Untuk Kalau skripsinya bisa. kalau untuk statistikanya belum sih, Pak, tapi alurnya ada. Ya, alurnya nanti kan kita cari lagi referensi yang mungkin di pustakanya ada enggak yang coba daftar pustaka lihat ada yang mungkin cerita lebih ini enggak. Nah, ini kan kerjaan Anda untuk ngisi bab 3-nya masalahnya. Jadi Anda harus di bab pertama tentang bird, terus itu bicara tentang Indobird-nya itu. Ya, oke, Hmm, nanti ini untuk pekerjaan Anda harus cari referensi di sini yang bicara tentang bird, jadi bird seperti apa, Indobird seperti apa. Nah, syukur berupa kayak algoritma itu. Karena memang kelemahannya main di sini itu teorinya nggak jelas kadang. Nah, bisa juga jadi ini berupa hoax juga nanti gitu kan. Karena riset yang tidak terverifikasi dengan baik, hasilnya belum tentu bisa kita percaya juga masalahnya kan. Itu yang bahayanya kan itu. iya, Ya, ya, oke, Pak. kembali ke pendahulumu lagi. Wah, penelitian ini akan membandingkan performa dari model mana yang paling baik dalam relasi berita hoax bertopik Indonesia. Jadi nanti di hasil Anda ada yang apa bahwa Indobird, Anda berarti ngerunning satunya pakai Bird untuk data yang sama kan, Oke. terus Anda ngerunning pakai Indobird. Kalau hasilnya gimana sementara Anda dapat? Kalau Seberapa? sementara paling bagus itu yang Indobird, Pak. Naik berapa Berapanya persen akurasinya dari segi akurasi? sebentar, Pak. Ya, belum hafal tuh, masa sudah tenaga ahli kok. Harusnya yang kata-kata penting itu mulai di memorize ya, jadi masa kayak gitu aja masih nyari. Ini, Pak, untuk Indobird-nya 0,88, Bird-nya 0,85. Nah, sama ada BLSTM kan, Pak, itu malah Mm. 0,87. Nah, ya itulah BLSTM. Nah, BLSTM ada masukan teorinya enggak nanti? Entah di Ada dasar juga tes. di bab 3, Pak. Ya oke, jadi Anda menjalankan 3. Jadi kalau BISTM apa itu? Secara kelebihan tadi dia nawarkan itu. Kalau itu sebenarnya sebagai pembanding aja. Jadi kalau yang Indobird itu kan pakainya transformer modelnya seharusnya lebih Hmm. bagus daripada yang BLSTM. Nah, Hmm. BLSTM itu kayak model konvensionalnya, Pak. LSTM yang LSTM itu kan basicnya ya. cuma satu arah. Kalau Nah, terus BLSTM ditambah itu di dua kan. arah. Tapi Nggih. di situ nggak ada urusan membedakan itu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris kan. Iya, Ada tidak aspek ada, Pak. bahasanya. Dia Iya, bisa bekerja segala bahasa kan. iya LSTM betul. itu. Terus bidireksional hanya pengembangannya biar dia melihat dari dua arah kan. Karena orang Iya. mencari kebenaran kan nggak mudah kan. Bahwa benar itu benar-benar gitu kan nggak. Nah, makanya nanti kalau Anda mengerti tentang LSTM, ya dengan B-nya itu nambahin apa? Berarti Anda harusnya ada keluarannya 4 itu. LSTM, B, Oh, LSTM, terus Bird, dan Indobird supaya fair. Yang versi itunya memang kelihatan 87 sama 88 kan. Sebenarnya mau sama ininya kan si LSTM. Tapi kalau LSTM-nya bagaimana itu? oh jadi perlu tetap LSTM juga ada ya, Pak? Nah ya, yang versi kalau ada B LSTM mestinya ada LSTM loh mestinya kan. Oke. Oh ya deh nanti
Baik Kan Kak, ada saya LSTM tambahkan. yang standar kan ada kan, yang pertama orang Ada Pak, ngeluarin LSTM, ada. nanti hasilnya kayak apa nggak masalah itu. Jadi kalau Anda sudah bicara Indobird, maka harus bicara Bird-nya yang aslinya. Terus bicara BLSTM, ya coba yang LSTM-nya. Supaya yang tujuannya ilmu pengetahuan berkembang itu adalah karena adanya improvement dari metodenya kan. Karena Iya, sekarang semakin kompleks, maka orang ingin mencari semakin pengembangan metodenya kan. Misalnya muncul jadi machine learning kan. Karena kita butuh mesin itu, karena mulai masuk big data. Datanya makin besar, kita sulit pakai metode-metode yang tradisional yang didesain dulu adalah untuk data tidak terlalu besar kan. Variabelnya nggak banyak, terus mungkin kebanyakan masih kuantitatif. Sekarang kualitatif pun bisa langsung dianalisis kan. Sebenarnya akhirnya kita membutuhkan mesin pada saat kita mulai sampai ke teks kan. Ya kan, apalagi lama-lama juga mulai ke audio kan. Sekarang kan kita bisa merintah HP kita suruh ngetikan apa pakai ngomong kan. Itu yang kayak contoh di translate text di YouTube kan. Diaktifkan iya. teksnya kan langsung keluar, walaupun saya lihat masih banyak salahnya. Karena tergantung apa yang sedang ngomong di YouTube itu siapa. Kalau pas yang ngomongnya itu suaranya jelas, dia bisa nangkep dengan baik. Berarti dia masih punya kelemahan dari sisi kalau ada noise itu. Jadi Anda pernah kan lihat di YouTube kan itu, Pernah aktifkan Kak? teksnya kan, keluarkan teksnya kan. Banyak yang sering Iya masih keluar. salah kan itu. Itu bahasa Indonesia, apalagi itu bahasa Inggris. Apalagi orangnya ngomongnya campuran bahasanya. Berarti AI-nya masih perlu dikembangkan di situ. Nah, itulah nanti perlu pengembangan terus lah. Justru di era ini kan, maka akhirnya kan di era AI ini, jadi ingin membuat kan yang semakin pintar kan. Kalau bisa nggak ada error sama sekali. Kalau kita lihat yang texting di itu masih banyak error dia. Artinya pada saat kita perintah dengan kata suara, dia masih. Nah, di sini konteks Hoaxphone ini, kan Anda di sini akan identifikasi dia benar hoax enggak gitu. Walaupun ada tadi ada sumber datanya, coba saya ingin lihat. Tadi Anda kan ngeklaim sumber datanya sudah jelas ini hoax dari apa yang turn back apa tadi? Iya, Yang turn sumber back data. hoax. Nah, Anda kan sudah kalau yang diambil dari turn back hoax, maka jelas dia mesti hoax. Benar apa enggak? Itu udah Jadi ada verifikasinya, cuman belum mana coba si turn back hoax. Tadi nggak klik yang tadi mestinya kan? belum diharap Pak yang tadi. Oke, karena bisa juga saya ragu si ini, turn back hoax ini. Kok Anda percaya bahwa ada 1000 berapa hoax itu gitu loh. Nah, maka saya ingin dapat suatu harapan yang memang dia adalah misalnya tahu persis bahwa itu adalah berita bohong itu. Caranya gimana sih? Misalnya Anda kan Hmm, mengalami kan suatu saat mungkin diberitakan oleh temannya apa gitu kan. Anda langsung mesti oh fitnah itu bohong gitu kan. Orang di pengadilan pun kan banyak yang berbohong, makanya ada lie detektor kan itu. Lie detektor apakah ya akurat 100%? Ya enggak juga, tapi sudah berusaha untuk mendetek adanya kebohongan itu. Nah, sekarang berita itu bisa saja dia dicampur adukan antara yang benar dan yang bohong kan. Nah, apakah kesimpulannya jadi bohong? Misalnya kayak gitu kan. Nah, ini turn back hoax-nya ini juga saya ingin dapat jaminan ini sebenarnya dari mana ini turn back hoax? Itu siapa yang punya ini? Tahu kalau nggak di Anda? sini dari grup Facebook itu Pak malahan. Makanya si turn back hoax-nya saya juga bisa ragu. Kok salah ini potret kakek Anies Baswedan berdiri di antara yang dan Jenderal Sudirman misalnya. Ini dia sudah pakai apa? Tapi oke lah, yang penting Anda punya referensi yang namanya turn back hoax. Oke, saya kan tadi untuk pegangan. Tapi si turn back hoax-nya perlu diverifikasi juga. Bahwa tadi Anda mengatakan berapa tadi kembali ke overview Anda? 1000 berapa itu? Oh, 1307. 1300-an. Ini versinya ini kan. Terus 689 berita valid dari situs Tempo. Apakah benar si Tempo ini juga memberi jaminan bahwa 689 ini benar-benar bukan hoax itu?
Kan tergantung sih juga di dalamnya si Tempo. Nah, Anda berarti percaya ke Tempo kan, bahwa seterusnya yang berikutnya percaya dari CNN Indonesia kan. Jadi Anda Itu berarti punya yang berita hoax-nya berapa? 689. yang hoax 1307. Sorry, yang enggak hoax. 689 ini. 1378 totalnya semuanya. Oh, karena gabungin dari 689 tambah 689 gitu. Enggak ya, Pak? Oh, jadi ini 689 kok bisa sama persis antara Tempo dan CNN itu. Karena biar Itu ini, Pak, apa, datanya balance. tapi beritanya benar sama itu. Maksudnya yang disampaikan oleh Tempo juga sama dengan yang disampaikan oleh CNN. Kalau saya ambilnya yang sama-sama topiknya politik, Pak. Nah iya, maksud saya objeknya sama. Maksudnya tentang apa kayak tadi misalnya tentang foto bapaknya Anies misalnya gitu. Yang di Tempo iya, yang di ini ya gitu. Oh, enggak, Pak. Saya ambilnya yang Enggak. Oh, enggak. hanya kebetulan aja angkanya 689 kan kesannya seolah-olah saya pikir ini ada berita di Tempo, berita tentang A, di CNN juga ada berita tentang A. Oh, persis beritanya tentang dia melakukan apa. Nah, Tempo menyatakan itu valid, yang ini menyatakan kan kadang ada informasi yang oleh dua media dimuatkan itu. Yeah. Nah, di sana dimuat tentang berita tentang si A, ini berita tentang si A juga. Sama-sama persis, si A lagi ngapa. Oh, ternyata dia ceritanya sama. Oh, berarti dia valid itu misalnya. Nah, ini ukuran validnya dari mana Anda bahwa ini bukan hoax? Karena Tempo sama CNN itu kan sudah berita terpercaya, Pak. Sudah Nah, ada yang percaya buktinya. siapa gitu kan. Nah, itu kan harus ada. Nah, kenapa nggak dicek pakai apa tadi punyanya siapa yang turn back Turn back hoax hoax itu? itu tadi, Pak. Iya, di tes pakai kan dia pakai software saya yakin itu dia untuk ininya. Jadi orang banyak mengembangkan kan software untuk memverifikasi jadi ini benar apa enggak gitu. Karena kan apa di media-media mainstream istilahnya kan media-media resmi lah itu mestinya dia nggak melakukan kebohongan gitu kan. Tapi Oke. bisa saja dia melakukan itu gitu. Walaupun mungkin peluangnya kecil atau karena kita nggak tahu kalau saya baca CNN apakah harus langsung percaya. Enggak harus ya, Pak. Nah ya makanya jadi saya kadang misalnya nonton berita TV aja ganti-ganti channel itu kadang untung wasit ini sebenarnya udah berita ini enggak karena tergantung si wartawannya waktu ngambil data kan, ambil informasi itu. Contohnya waktu dia ngambil live itu ya, mewawancari orang, dia nyomotnya bener nggak bahwa dia mewakili yang memang harusnya diwakili kan. Secara statistik samplingnya nggak meyakinkan itu. Bahwa ya kayak sekarang ini kan, pengadilan mana terpaksa tutup gara-gara hakimnya cuti bersama, ada langsung cuti massal. Cuti ini ada yang menyimpulkannya mogok karena minta gaji naik misalnya. Nah, tapi ini hanya untuk belajar Anda. Anda nanti kalau jadi apa kerja di Kominfo itu kan tugasnya adalah memverifikasi ini. Nah, yang susah adalah memang kita harus mengembangkan suatu aplikasi kan software itu. Dan apakah semua juga media ini kalau dulu zaman dulu kan kalau media mainstream itu melakukan kesalahan kan langsung namanya dibredel itu kan ditutup kadang itu. Lalu dapat sanksi nggak boleh terbit itu. Tapi yang dianggap berita bohong kalau tidak manut dengan penguasa kan kalau dulu. Jadi oh zaman yang suatu betul-betul keras kan kalau ada koran-koran sampai berani beritakan yang ini nah, maka dia akan langsung kena sanksi namanya dulu langsung diambil apa surat izin penerbitannya itu siupnya itu. Oke, jadi Anda nih untuk yang saya percaya dengan Tempo dan CNN ya. Ini Kak sama seperti Alhamdulillah. Anda kan punya grup WA kan? Oke. Grup angkatan, grup WA ini saya sampai pening itu grup A, grup ini wah isinya di situ rame lah
saling menganggap dirinya kan ya benar itu kan. Jangan kencengnya, apalagi usia-usia udah kayak saya, kalau sudah berpendapat kan koyo bener-bener ODW gitu kan. Jadi kadang sampai nanti ada yang potong keluar gitu, nanti keluar lagi gitu. Ngapain ribut? Nah, karena akhirnya kan hati nurani yang kita pegang kan, itu jadi bohong enggak ya kita tanya ke, kadang saya milik itu kayaknya kok kenapa dia sampai begitu emosionalnya ini, karena memang tadi pengaruh kebohongan di mana-mana kan ya membahayakan, tapi sayangnya kan susah kan sekarang. Orang bohong kayak sudah jadi apa kebiasaan yang dibenarkan itu. Nanti Anda masuk ke sini maka nanti oke, masuk pada saat nanti untuk di sini saya harapkan tadi sudah bagus, haretnya sudah jalan, walaupun mengarah ke tempat haret yang juga masih meragukan, bisa juga kan. Apa tadi yang saya masih ragu? Kominfo yang ini tadi ya Pak, 800.000 situs itu. Ya, itu dari mana itu? Karena dia ternyata bersumber dari, kalau bersumbernya langsung dari Kominfo sendiri yang dia ngitung itu, misalnya, kita kan jadi yakin itu. Tiap hari diproduksi. Terus bagaimana membuat kriteria dia hoax-nya itu? Apakah objektif? Apa subjektif itu misalnya? Subjektif maksudnya apa? Kominfo kan apa ininya pemerintah kan? Jadi Iya. bisa juga itu. Terus yang kedua tadi yang turn back hoax. Itu siapakah dia itu? Anda boleh cari tahu untuk ya untuk meyakinkan, nanti di ujian nanti menarik ini untuk dibahas dari sisi ya kita kan selama ini memang ingin mencari kebenaran, tapi kan nggak semudah itu mencari kebenaran itu. Maka hati nurani kadang harus kita pakai itu. Kita apapun kalau hati kita bersih ya tahu oh ini kayaknya bohong lah, nggak usah lah. Itu kan kisah seperti yang kemarin kejadian apa orang dikumpulin di pinggir sungai, ternyata yang orang baik katanya baru kenal dengan temennya, kumpul di sana mau katanya yang satu mau diajak camping lah apa, tapi yang ngumpulin orang nggak jelas semua, maksudnya nggak saling kenal ternyata. Nah setelah itu karena berkumpul-kumpul tapi ada yang bawa, akhirnya kan dianggap mau tawuran kan. Nah yang nggak dong ya langsung takut ya langsung nyemplung sungai padahal nggak bisa berenang kan. Nah itu yang kasus kemarin kan menarik juga itu. Ternyata orang katanya anaknya maunya pergi mana gitu. Hanya lewat WA nggak kenal kok ya manut itu kan. Nah ini kan yang artian sebenarnya itu berita hoax kan di WA tadi, bahwa katanya mau camping mau apa, tapi dia ngikut kan pekerjaan yang menyenangkan kan. Nah itu tapi kan makan korban yang ada ini sekarang kan lagi banyak banget kayak gitu. Maka sebenarnya salah satunya lagi saya ingin sedikit kalau seandainya kita bisa membongkar di WA itu. Yang kebohongan di WA kan banyak banget. Itu kan medsos yang membahayakan juga kan itu WA. Orang ternyata ngikut apa aja gara-gara perintah di WA kok. Diajak, yuk kita makan-makan, ternyata diajak taburan. Yuk kita ini nongkrong misalnya kayak gitu. Ya oke lah, ini nanti untuk latihan, tapi saya kan nanti ditambahi beberapa. Memang menurut Anda kalau yang benar itu berarti yang pemerintah apa yang non pemerintah? Yang benar harusnya swasta sih Pak, kalau saya malahan. Nah swasta yang seperti apa? Dia juga dibalik itu ada penyandang dananya mesti kan itu. Swasta nggak mungkin dia nggak punya dana kan untuk membuat ini kan itu. Jadi kalau Anda misalnya percaya swasta ya tetap harus hati-hati kan. Swasta banyak banget kan. Kalau pemerintah kan cuma satu. Itu kan. Pemerintah yang maksudnya yang dari Kominfo seperti itu Pak, yang pemerintah itu. Ya kan memang yang resmi kan Kominfo yang pemerintah. Kalau yang non pemerintah gimana sumbernya informasi? Banyak banget itu. Nah makanya tadi saya tanya Anda untuk yang hoax paketan back hoax itu. Tapi waktu Anda membuka tadi dari Kominfo tak pikir tadinya sumber yang hoaxnya
dari filternya si Kominfo gitu loh. Yang 800.000 tadi, ternyata Anda dapat malah 1.000 berapa itu tadi? 300-an ya. Tapi Iya. dari tuh. Tapi Anda sama sekali di pendahuluannya nggak kelihatan bahwa Anda akan merujuk sumber hoax-nya dari Turnback. Apa? Juga datanya Anda ambil dari sana ya nanti. Ya, Dari turn back hoax-nya itu, Pak. Enggak ya? iya kan? Makanya itu berarti kan Iya. Anda percaya Turnback hoax memang bisa menyatakan bahwa dia adalah hoax itu. Ya enggak? Dan maka saya ingin tahu siapakah di balik si Turnback hoax itu. Ya kayak sekarang lagi rame sih Fufu Fafa Fafa apa lah itu. Nah, Turnback hoax itu siapakah itu. Nah, nanti Anda boleh karena Anda akan dijadikan sumber data. Saya akan Anda nambahi bisa di searching enggak? Ditambahin apa, Pak? Turnback hoax itu siapa gitu. Si tadi boleh Yang tanya bikin ChatGPT coba. ininya, Ya, iya, iya, webnya, coba Pak. Turnback hoax ini ID coba di copy, taruh di ChatGPT coba. Kok misal di searching. Di ChatGPT aja, biar ChatGPT pinter nggak tahu Turnback hoax itu siapa itu. Aduh, Misalnya dari Mavindo, Pak. mana? Persembahan dari Mavindo, Masyarakat Anti Fitnah. Nah, makanya Mavindo itu siapa lagi gitu. Orang katakan anti fitnah itu siapa yang di belakang situ yang katanya anti fitnah gitu. Coba kalau ChatGPT Hmm, tahu nggak Turnback hoax itu siapa? Coba ke ChatGPT. Kalau saya hanya kepengen tahu sih ChatGPT tahu nggak Turnback hoax. Terus masyarakat anti fitnah, karena sekarang banyak sekali orang bikin masyarakat kan itu. Coba tulisan aja Turnback hoax, dia komentarnya apa. Copy aja tadi yang. Terus nanti masyarakat, nah, nah bener kan dari dari ini dia. ya, Masyarakat Anti Fitnah. Mm, Awalnya itu diskusi dari grup Facebook, forum anti fitnah, hasut, dan hoax. Nah ini kan terus sekarang siapa saja sekarang orangnya di situ itu. Caranya nah, masyarakat apa tadi? Jadi yang aktif itu kan harus pakai alat kan untuk menyatakan dia hoax apa enggak. Siapa saja orang yang mengelola si Maaf, Turnback hoax itu. sebentar. Siapa saja yang mengelola atau yang mengelola gitu karena kita ngelihat pengelolanya. Nah, nanti mas aktivitas itu siapa itu? Coba sekarang anggotanya siapa itu? Enggak, belum ada ininya sih, Pak. Belum menyebutkan nama, cuman Sebut coba uh, nyala minta nama orangnya tuh. Orang anggota misalnya nih, nah, anggota masyarakat itu pun Pak, anti mohon maaf, anggota putus-putus. sebutkan anggota Mafi tadi itu, Mafindo. Heeh. Sebutkan sebutkan anggota gitu ya. Anggota Boleh gitu. Mafindo. Enggak sebut langsung orangnya. Kalau nggak kedetek orangnya berarti ini presidium dah. Nanti tanya presidiumnya siapa tuh. Ada tiga cabang di Ini kota sini. Septiadi Eko Nugroho. Nah, coba adalah salah satunya adalah Septi Haji sekarang di searching. Siapa Septi Haji ke ini ke ChatGPT aja. Nah, ini nanti kan kita bisa lacak track recordnya dia apakah benar-benar ini misalnya nanti kan kita jadi bisa jauh mengetahui dan bagaimana alat untuk melakukannya itu. Ya, ini hanya untuk persyaratan nanti pada saat di ujian kemungkinan kan banyak diskusi yang Anda harus bahwa untuk mencari kebenaran adalah tidak mudah, gitu kan.
kalau dengan bahasa agamanya kan lihat Al-Quran dan hadis gitu kan. Tapi kan memahami Al-Quran dan hadis juga nggak mudah kan, misalnya kayak gitu. Nah ini wira swasta 500 relawan, Oh, ini ada Pak, cek fakta.com. nah tambah lagi dia kan. Karena Oh, sekarang ini banyak situsnya sekali orang mirip sama Turn Back Hoax yang tadi, tadi. Pak. Oke. Karena sekarang kan memang kayak foto itu dianimasi dengan mudahnya sekarang. Jadi ya oke lah, ini memang ini dunia yang semakin apa ya runyam saja. Maka kalau saya yang penting harus selalu punya hati dan pikiran yang jernih dalam urusan mengurusi hal-hal kayak gini, yang urusan kebohongan-kebohongan itu. Ya oke, itu jadi nanti Anda kan back hoax sama yang tadi kan latar belakangnya, profilnya, nanti Anda tambahin aja itu di pada saat apa, karena Anda nanti ada di sumber data kan, di bab 4, nanti Anda tambahkan sumber data dari itu. Anda harus memberi kisah tentang latar belakang si back hoax-nya. Terus untuk urusan yang bukan hoax-nya, Anda pakai tempo dan itu juga Anda harus beri alasan kan. Nah Anda sebenarnya kalau misalkan yang dari pemerintah, media pemerintah apa yang dimiliki pemerintah? Anda Kominfo. tahu? Nah itu kan Kominfo. Kalau yang berupa media, Kurang tahu, Pak, ada saya. nggak? Yang disupport pemerintah masih ada nggak? Kalau zaman dulu kan namanya Suara Karya, koran itu, koran pemerintah sering kayak gitu. Oh, apa TVRI? Nah TVRI TV-nya, kalau media cetaknya kan dulu namanya Koran Suara Karya itu pemerintah itu. Sekarang kayaknya sudah nggak ada, Pak ya, saya nggak tahu. Antara. Kalau kantor berita Antara itu kan pemerintah itu. Oh, Kalau ini kantor ada Pak, beritanya, Antara News. kantor berita Antara enggak, tapi Antaranya apakah itu orangnya kan? Kalau kantor beritanya Indonesia namanya apa? Kantor Kalau nggak berita salah Indonesia. Antara dulu. Kantor berita Indonesia coba di. Oh, ini ya munculnya Antara, Lembaga Kantor Berita Nasional Antara. Oh ya udah, berarti Anda nanti coba nambahkan dari yang Antara gitu, misalnya di ini kan. Biar Oh, ada enggak, Pak. keseimbangan, nggak swasta semua, tapi ada pemerintahnya itu. Iya, Juga Pak. yang hoax versi, kan bisa nambah, Anda kan punya 1.300 berapa, nanti tambahi yang hoax versinya kantor berita Antara, dan ditambah juga yang versi valid dari yang kantor berita Antara. Mungkin mungkin nambah jadi bisa akhirnya hampir sama-sama 2000-an lah misalnya. Kantor berita Antara juga diambil bagaimana dia mengklaim bahwa dia hoax itu. Oh ya, berarti masih ada kan, berarti ini kantor berita nasional Antara gitu. Masih ada. Ya udah tambahin itu ya nanti ya, dari yang untuk hoaxnya dan untuk yang validnya itu. Oh, enggak, Pak. Biar apa, ada keseimbangan bahwa tidak selalu swasta itu juga benar kan. Atau juga karena swasta biasa bisa siapa aja. Orang awalnya idealis belum tentu juga akhirnya tetap idealis itu. Nah ini Wisma Antara benar masih ada, ini nanti nggak tahu di. Sebentar, Pak. Mau cari beritanya kok nggak Ya nemu. coba, Oh, ini ada. mestinya ada lah dia. Yang Anda ambil apanya sih, kalau ini hanya judulnya atau sama apanya? Judul sama narasinya, Pak, sama isi beritanya. Isi beritanya dikutip semua gitu. Enggak. Oh ya udah. Ya harus tambahkan beberapa dari yang Antara lah gitu. Baik yang hoax versi Antara, maksudnya Antara ngeklaim dia hoax misalnya. Kalau Antara hanya menyediakan yang valid ya sudah, yang validnya ditambahkan, yang dari itu nanti yang hoaxnya mungkin kalau bisa nambah dari sumber lain itu. Oh, gitu, Mestinya Pak. nggak cuma dari turn back hoax lah, mungkin ada lagi yang orang yang bikin juga itu. Berarti kalau tadi kan itu dari Mavindo. Berarti yang Mm-mm. selain terafiliasi dengan Mavindo gitu nggak, Pak? Iya betul. Untuk bahwa
bahwa sumber satunya bukan Mavindo. Karena Iya, kita Pak. kan juga ini hanya masalah apa bahasa statistiknya kan kita ingin representatif gitu loh. Jadi jangan menganggap bahwa swasta selalu benar, pemerintah atau sebaliknya, pemerintah mesti benar dan swasta mesti salah. Terus kan ada orang jadi kadang apatis dengan pemerintah, menganggap kita lebih baik berita yang bukan dari sumbernya pemerintah. Orang yang mungkin apa jadi menyebabkan kan banyak di masyarakat luas kan banyak hal yang kadang nah nanti jaga keseimbangannya aja. Siap, Pak. Nanti saya tambahkan. Ya oke, ini kan untuk kerjaan di skripsinya nih kan. Kalau untuk proposalnya oke, sudah saya terima. Tapi sekali lagi nanti, tadi kalau sesi teorinya tambahkan ini ya, yang LSTM dan BLSTM, terus BERT dan Indobert ya. Karena itu kan dua aliran berbeda kan. LSTM kan sudah duluan kelihatannya ya dibanding BERT ya Iya, kayaknya ya. jadi Ya banget. kan? Jadi LSTM Iya, kan Pak. terkenal sekali kan. Orang pakai yang LSTM untuk mainan itu, terus kita jadi tambahi B-nya, nanti tolong tahunnya sumber papernya tadi ya diharapkan tapi ditambahi tahunnya disebut ya. Tapi kalau tahunnya Iya. disebut ya benar-benar tahunnya ada, jangan kayak tadi Anda 2017 ternyata setelah kita buka nggak ada tulisan 2017-nya gitu loh. Jadi terutama nanti dicek ya yang 800 ribunya tadi itu. Karena kan berarti Iya, Anda Pak. cuma ngambil berapa ribu kan? Padahal Iya. kalau benar tahun 2021 sudah 800 ribu, padahal Anda cuma ngambil berapa ribu tadi itu. Itu aja hanya pendapatnya dari Turnback Hoax. Tapi bagaimana dari yang lainnya? Mesti ada kan yang 800 itu. Nah, Komuninfo bikin enggak itu? Karena ada media televisi yang bikin kayak gitu loh itu. Yang televisi mungkin ada pernah nonton enggak itu? Ini hoax, wah, ini ayat gitu. Nah, dia nggak tahu pakai Udah, apa alatnya itu. udah Apakah saya jarang juga nonton deh. nah, karena Anda kalau di kos-kosan nggak ada TV sih, jadi kalau itu jadi kalau nggak masuk ke websitenya TV-nya Iya. yang ada acara namanya apa ya seingat saya itu. Nanti kan di situ ada kayak rekamannya kan itu. Jadi ada banyak tadi kan bikin acara ini hoax, ini enggak gitu. Ya udahlah semaksimal yang bisa ini nanti tambahkan. Pokoknya Anda targetnya mau ujiannya paling Desember kan. Ya. Anda punya waktu 2 bulan untuk jadi ditulis, tapi saya harapkan keseimbangan informasinya, sumber pemerintah ada, sumber swasta ada, terus untuk yang hoaxnya jangan satu sumber yaitu Mavindo aja, terus coba yang mungkin ada yang lainnya itu. Terus untuk yang validnya juga tidak hanya dari Tempo dan CNN, tapi juga dari yang apa tadi yang kantor berita antara, nah, itu yang Iya, antara. pemerintah. Jadi nanti moga-moga ada keseimbangan. Jadi kita nggak dalam rangka kita percaya siapa, kalau saya sih inginnya percaya ke semua kan, tapi tetap kehati-hatian tetap harus ada. Maka setiap saya nonton berita ini tetap saya kadang cari lagi channel yang lain untuk bener nggak itu si berita itu gitu. Ya karena kalau terutama yang beritanya jadi perhatian saya, kalau yang enggak ya udahlah. Tapi kan banyak sekarang berterbaran apa aja kan itu. Nah ini udah menarik yang Anda kerjakan ini, maka saya harapkan nanti hasilnya ya bagus, tapi akademiknya jangan lupa gitu, karena ini kan Anda karya akademik, bukan Anda dalam rangka ingin jadi apa tukang hoax juga nanti gitu atau Anda yang apa bikin ini kan kalau softwarenya oke, untuk komputasinya Anda pakai apa? Google Colab, Pak. Nah untuk package-nya dari mana untuk yakin itu benar? Package. Maksud Nah, package-nya gimana, nah, Pak? nah kan collab kan di situ ada programnya, Anda bikin sendiri apa? Oh, Coba lihat ini collab-nya sekarang. Saya ingin lihat collab-nya Anda coba. Tinggal klik, harusnya sudah dibikin linknya belum? Sudah, tapi ini malah ternyata ngerannya itu yang di bab 4-nya, belum di Beamer-nya, Pak. Bentar. Ada tadi kan lagi presentasi mestinya di beamer-nya loh. Tinggal klik masuk collab gitu. Iya, tadi soalnya mau nunjukin hasil komputasinya, Pak. Kemarin kan Pak Gun belum bilangnya belum masukin hasil klasifikasinya. Nah, di Enggak, Beamer belum saya masukin. saya
Kan kalau untuk TA1 kan saya ingatkan teori oke, data oke. Tadi sudah kan tak cek kan teorinya, dari mana aja Anda ambil, datanya Iya. yang akhirnya tambahin kan suruh jangan hanya cuma yang komputasinya saya ingin lihat kan. Anda pakai apa? Ya harus tiga-tiganya. Namanya Nggak, hasil Pak. Sudah sementara, nggak apa-apa. Yang penting bisa. collab-nya Anda pakai apa itu. Dalamnya collab. Di collab ada hoax nggak? Di kolab ada. Maksudnya ada hoax gimana, Pak? Program ada yang ngawur nggak kira-kira? Orang bikin program terus ditaruh di situ, Anda pakai. Anda taunya bahwa program itu benar. Contohnya ini kan Anda untuk baca data, read dari Iya. Excel. Terus yang mulai Anda melakukan aktivitas klasifikasi di mana? Anda Di klasifikasi. Perintahnya apa? Ini Anda pakai Python ya? Iya, pakai Python. Oke, perintah mulai melakukan yang namanya proses klasifikasi. Anda Kalau ini tinggal, masih embedding. Kalau yang klasifikasinya itu ada di sini, Pak. nah coba, kan Anda tiba-tiba melakukan perintah klasifikasi mana? Mana ini recall, Ya, akurasi, di atasnya mestinya. di sini. Ini bikin model ya. Nah itu, ini yang LSTM-nya maksud saya ini. Di dalamnya LSTM sebenarnya ada program kan? Iya kan itu? Anda tinggal Ada, Pak. pakai kan itu? Oke. Iya kan? Nah, di mana nih teorinya si LSTM? Anda bisa bongkar nggak isinya model fit ini itu kayak apa kerjanya itu? Sebenarnya Terus sudah ada model juga, Pak. kompak. Yang tapi cuma sekilas saja yang ini LSTM. Nanti harus didetilkan besok deskripsinya itu untuk bab tiganya. Karena pada saat dia mengklasifikasi itu alur logiknya gimana gitu. Kok jadi dia Hmm. terus menyimpulkan itu adalah hoax, itu adalah valid itu. Oh, oke, siapa? Itu namanya kalau di sini arsitektur, kalau zaman dulu namanya kan flowchart-nya lah itu. Kalau sekarang kan istilah di mesin ini kan namanya arsitektur. Yaitu alurnya kan. Oke. Dimasukin apa? Forget, input gate, input node, terus ada TNAH, apa itu TNAH itu? Tanha itu sigmoidnya, Apa? Pak. Nah, Sigmoid. yaitu Anda harus munculin itu sigma kayak apa. Terus di sini apa ada sigma. Nah, di setiap ini kan proses harus ada teorinya lagi, ada nanti TANH. Itu apa? Nah, nanti di bab tiganya besok ini untuk skripsi harus detail gitu ya, tidak. Ini oke kan ini masih yang penting saya ingin lihat tadi pada saat teori kan akan dijadikan komputasi kan. Jadi Oke. perintahnya apa tadi? Hanya menggunakan apa tadi? LSTM gitu. Kalau yang bird berarti bird gitu ya. Iya, Iya, Pak, yang kata ini. pembukanya. Nih, Bird gitu kan. ada Nah, Transformers. nah iya. Nah, yang kayak gitu nanti Anda harus pahami itu. Di bab tiganya dijelaskan apa itu transformer, apa itu taunya transformer kan film kan. Oke. Transformer tuh. Nah, nanti kalau nah itu nanti bab tiganya tolong agak diisi banyak, mana ada yang bingung ngambil topik ini bab tiganya terus apa ya Pak, nggak ada, bang saya langsung pakai paket aja di R. Nah yang parah lagi malah jadi nggak ini diselesaikan di R, di collab, udah ngomong aja semua ini diselesaikan di chat GPT ini. Nah kan yo parah kan, dari situ kita tetap harus harus memahami step by step-nya, dan kita juga belum bisa mengecek ini benar enggak kan. Wong kita percaya aja gitu kan. Nah, ini mungkin nanti tugasnya yang maka saya kemana ada yang S3 masuk wilayah ini kan, saya kejar-kejar dia, saya suruh bongkar ini. Jadi kalau dia ngembangkan teori, mestinya mengembangkan juga codingnya. Nggak mungkin kan codingnya. Kalau Anda kan ini nggak ngembangin kan codingnya kan, cuman make-make kan Enggak. ini. Enggak, Iya pakai kan? aja. Nah iya, anak S1 saya kan nggak apa. Tapi yang penting tahu Anda memakai sumbernya dari mana itu. Ya, oke, nanti pada saat bimbingan nanti saya akan mulai untuk ini kan TA1 sudah dinyatakan selesai, nanti Anda lanjut ke TA2 ya.
Tapi udah tahu tadi kan apa yang Anda harus kerjakan, untuk Sudah baca Pak, sudah kayak banyak review dari catatannya. TA1. Iya, catatan nanti terus untuk masuk ke TA2-nya itu. Ya oke, saya kira udah cukup. Nanti untuk nilainya nanti minta ke Mas Ida bahwa ini sudah selesai. Terus saya yakin ini juga akan didokumentasikan. Benar nggak tanya Mas Oh, Idrap itu administrasinya? Kan saya ada belum nilai, lihat hmm, Pak Idrap ini ya, Pak, saya kasih link meet-nya, hmm, tapi hanya dibalas oke aja Pak. ya nggak apa. Nanti kan ini ada rekamannya, nanti kan tak upload di yang skripsi itu, nanti tak kirim ke Mas Idrap ini loh, bukti sudah TA1. Terus minta finishing dokumen apa administrasinya ya. Oh enggak, nanti saya tanyakan ke Pak Idrap. Ya, ini kan saya rekam, nanti saya kayaknya benar ya. Kalau enggak tadi saya lupa lagi. Udah di record kok Pak. Hanya udah karena biasanya kan kalau tadi pakai Zoom kan masih draft yang nanti saya upload di biasa di yang apa skripsi itu. Oke. Terus nanti saya akan kirim Mas Ida bahwa ini bukti sudah, terus Anda minta administrasinya ya harus apa dipenuhi supaya nanti nilai keluar itu. Kan Ya, TA1 ada nilai sendiri, nanti TA2 ada sendiri. Ya oke, saya kira sudah cukup. Nah kalau yang statistik kan baru mulai ini Februari apa ya, baru yang ada TA1 dibikin kayak gini. Kalau yang aktuaria malah kaprodinya biasanya ikut. Kalau statistik kan enggak, yang penting pembimbing dengan ini, maka saya rekam ini untuk buktinya lah bahwa ini yang dilakukan. Intinya kalau TA1 adalah kayak bagaimana mata proposalnya itu kan. Oke, sekarang coba saya yang belum saya lihat di rencananya Anda itu. Coba di ininya, Anda rencana kayak proposal kan ada kayak rencananya itu, rencana penelitiannya coba. Buat enggak timeline-nya ya Anda? Pak, Iya, timeline-nya. buat enggak? Buat tapi belum dimasukin ke Beamer Pak. Nah, coba kalau belum masuk di ininya, di di proposalnya nggak apa-apa. TA1 kan kayak proposal. Coba saya ingin lihat Anda rencananya gimana. Sebentar. Harusnya masuk di Beamer-nya tadi, makanya kalau saya karena langsung masuk ke konten. Nah, ini yang ini. Coba saya ingin lihat. Ini kerjaannya cutting apa kerjaannya Anda? Saya Katanya Pak, Anda, nah sekarang ini Oktober. Ini Anda nanti harus evaluasi performa model, punya hasil dan analisisnya sampai November minggu pertama, dan saran, terus sidang akhir. Oke, Anda berarti ingin lebih cepat kan ini? Ya apa-apa, Anda rencana berarti besok harus di November minggu kedua, minggu ketiga Anda sudah siap ujian. Nah, tadi dengan segala tambahan pesanan saya kan tadi, MLTA satunya kan di minggu pertama nih sudah benar ya. Jadi Anda punya sekitar 1 bulan ya. iya Pak. Siap kan, fokus, nggak apa-apa kalau ujiannya di sini itu. Karena nanti kalau kita submit di minggu kedua atau ketiga, kadang ya kalau di musim masih kuliah kan nyari pengujinya yang susah kan. Yang kadang apa jadi mundur, tapi nggak apa-apa. Jadi Anda siapkan ya, di sesuai rencana ini Anda akan selesai di November ya. Anda sendiri yang bikin rencana kan, berarti Anda harus siap bekerja Oke. keras selama 1 bulan terakhir. Jangan ngurusi yang lainnya, gitu. Ngurusi ini aja. Nah nanti bimbingannya kalau Anda perlu nambah, cukup nanti WA, nanti pakai linknya sama, link yang Monef nanti dari biasanya akan saya lempar ke grup juga kalau ada yang ikut menonton, itu. Maksud saya ikut bergabung gitu. Kalau ini kan Iya Pak. karena ujian ini sebenarnya yang kalau mungkin besok enggak, karena tadinya pakai Zoom kan, kalau pakai ini kan sebenarnya yang lain boleh ikut nonton juga gitu, supaya tahu. Saya inginkan yang namanya TA1 adalah proposal matang gitu loh. Bukan proposal yang, maka kalau yang belum, kemarin ada yang sudah, itu ternyata masih rubah-rubah terus, aduh ini berarti kan yang nggak matang pada saat bikin ini. Nah, saya kan Anda sudah nggak berubah, paling cuma nambah tadi ya. Enggak ya Ya, nambah LSTM-nya tadi Pak. ya tadi yang untuk, karena juga sama datanya tadi kan, saya harap tidak ada yang, kalau bisa ada sebagian bersumber dari yang pemerintah kan, kalau memang dia nyiapkan juga informasi mana yang hoax, mana yang valid itu kan. Enggak.
Ya oke, saya kira sudah cukup. Nanti silakan hubungi Mas Idra terkait administrasi penyelesaian TA1 ya. Baik, saya tutup sebelum ada mau yang tanyakan dulu. Sudah cukup? Belum ada sih Pak, belum ada lagi. Ya, kalau nggak ada ya berarti saya tutup. Nanti kalau mau tanyakan juga nggak apa-apa. Tapi yang penting selesaikan dokumennya ya. Untuk supaya TA1 dinyatakan sudah close. Kita nggak akan lagi bahas ini, bahasnya adalah ke TA2 atau skripsinya itu. Iya sih Pak. Oke, yang penting Anda dinyatakan lulus dengan revisi tadi ya. Karena kalau tadi kebetulan saya nggak punya ide lagi ya berarti namanya nggak ada revisi. Tapi ternyata setelah saya bongkar agak dalam, perlu masih ada masukan dari sumber datanya, sumber teorinya, terus komputasinya ya tadi ya. Yang harus dilihat ini. Ya oke, saya kira saya tutup ya. Makasih nih ya. Biasanya Terima 1 jam kasih jadi 1 juga jam Pak. lebih nih. Ya oke ya, Semoga selamat ya. kenapa-napa. Oke. Terima kasih Ya, banyak Pak. yo.